Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamun ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu, seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari bersama terlebih dahulu kita senantiasa bertawakal kepada Allah seraya bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga sampai subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai umat Rasulullah yang kelak memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita sudah melalui bulan Ramadan. Kemudian Idul Fitri, hari raya di bulan Syawal juga sudah kita jalani. Sekarang kita berada di bulan Zulqa'dah. Bahkan kita sudah berada di penghujung Zulqa'dah. Dan seterusnya bulan terakhir dari tahun Hijriah itulah bulan Zulhijjah. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah 187, di situ Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu diselenggarakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Faman farada fihinnal hajj, maka siapa saja yang mendapat kefarduan untuk menunaikan ibadah haji, fala rafas, jangan dia rafas. Wala fusuk, jangan menjadi orang fasik. Wala jidal, dan jangan berbantah-bantah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kamu lakukan dari sebuah kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Wa tazawwadu, maka berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kamu kepadaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Bapak Ibu,
Baru saja beberapa hari yang lalu jemaah haji Indonesia khusus Kota Binjai sudah berangkat dari Binjai menuju asrama haji, tepatnya tanggal 21 yang lalu. Memang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini dini hari tengah malam sudah dihimpun dan dikumpul di pendopo berbagi. Kemudian sebelum subuh sudah berada di asrama haji dan istirahat di asrama haji. Besoknya pagi berangkat menuju tanggal 22-nya menuju Bandara Kuala Namu untuk berangkat ke Jeddah sampai Bandara King Abdul Aziz. Berikutnya baru langsung menuju kota Mekah. Binjai kloter 17 gelombang kedua. Jadi Bapak Ibu berangkat dari dari asrama, dari Bandara Kuala Namu, dari asrama haji tentunya ke Kuala Namu itu sudah menggunakan pakaian ihram. Karena nanti bersetentangan, mungkin dia yang lam sudah berniat untuk ihram hajinya, mikotnya di situ, di pesawat. Ya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, haji ini ada 3 jenis. Ada namanya haji ifrad. Haji ifrad ini menyelenggarakan haji dulu, baru selesai haji baru melaksanakan umroh. Jadi sendiri-sendiri. Ifrad itu kan artinya satu-satu, nah, sendiri-sendiri. Ada lagi namanya haji qiran. Haji qiran ini berniat haji dan umroh itu sekaligus sama-sama pada saat menunaikan ibadah haji. Hanya saja haji qiran ini dia dikenai denda. Dam namanya. Menyembelih seekor kibas. Kemudian yang terakhir namanya haji tamattu. Haji tamattu itu menyelenggarakan umroh terlebih dahulu di bulan yang disebutkan dalam ayat ini, mulai dari bulan haji itulah Syawal, Dzulqa'dah, dan sebelum tanggal 8 Dzulhijjah umroh terlebih dahulu, baru pada tanggal 8-nya berniat untuk ihram haji di miqat, yang di tempat di mana kita tinggal di kota Mekah atau di hotel di mana kita tinggal, di situ berniat hajinya. Itu namanya haji tamattu. Haji tamattu ini juga dikerjakan dan dikenakan denda atau dam, menyembelih seekor kibas. Indonesia pada umumnya adalah jamaah calon haji yang menjalankan perjalanan haji itu secara haji tamattu. Inilah dia tamattu yang sekarang ini dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia. Menunggu nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kan udah sebentar lagi. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ibadah haji ini adalah ibadah puncak dalam ibadah. Dalam rukun Islam punya urutan dari pertama mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang kedua mengerjakan salat. Yang ketiga berpuasa bulan Ramadan. Yang keempat membayar zakat bagi yang sudah mencukupi haul dan nisab. Baru yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang sanggup atau mampu untuk berjalan ke sana. Bapak Ibu, perjalanan ibadah haji adalah perjalanan yang diinginkan oleh setiap orang yang beriman. Sungguhlah bahwa ketetapan menunaikan ibadah haji ini memang memiliki syarat. Syaratnya apa? Syaratnya harus punya belanja.
dan kemampuan fisik. Dalam Al-Quran itu disebutkan walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a, dalam istilah bahasa istata'a, apa itu? Kesanggupan, kemampuan finansial, itulah ongkos belanja ke sana. Kemudian kemampuan fisik, sehat, nggak boleh sakit. Ini dua hal penting, ditambah lagi dengan ilmu dalam rangkaian ibadah. Karena setiap kita menjalankan ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Bagaimana memperoleh ilmu? Dengan belajar. Setelah belajar kita tahu, setelah tahu praktek dengan penuh keyakinan. Kita belajar 2 kalimat syahadah supaya kita yakin dengan agama kita, supaya kita tahu Allah itulah Tuhan kita satu-satunya yang disembah, supaya kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, nggak ada lagi Nabi sesudahnya. Dan itu kita pelajari. Hanya saja perbedaannya bagi orang Islam yang sudah mendarah daging dari nenek-neneknya, begitu lahir dia tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tapi bagi orang yang belum masuk dalam ajaran agama Islam, dari luar Islam dia masuk Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Hanya memang orang-orang yang benar-benar masuk ke dalam Islam setelah mempelajari Islam, maka akidahnya akan kuat, nggak mudah tergoyahkan. Malah sebaliknya kalah orang-orang yang sudah memiliki keyakinan utuh dari nenek-nenek moyangnya sebagai seorang Islam, mudah tergoyahkan, bahkan banyak yang murtad dari ajaran agama. Kenapa? Karena tidak mempelajari, memahami dan meyakini akan syahadah tersebut. Ini memang menjadi persoalan memang dalam konteks keyakinan yang utuh dalam ajaran agama. Tapi terkadang ada juga orang yang menyatakan kalau sudah masuk Islam selesai, persoalan masalah ibadah pribadi-pribadi. Enggak seperti itu. Kalau sudah masuk dalam ajaran agama Islam, apa yang diperintahkan harus dibuat, apa yang dilarang harus ditinggalkan. Itulah Islam. Seseorang kalau belum Islam dia nggak wajib sholat, dia nggak wajib puasa, dia nggak wajib zakat, kalau punya harta nggak wajib haji. Tapi kalau sudah masuk Islam wajib, tidak ada kata tidak. Dan itu dipelajari, dipahami, diamalkan. Begitu juga sholat, kita belajar sholat, memahami sholat, sehingga akhirnya kita menunaikan ibadah sholat. Kita tahu bagaimana tata cara sholat, sebagaimana hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kita pelajari, kita pahami. Hanya memang sedikit ada persoalan bagi kita, bahwa dulu kita belajar sholat hanya memahami dari tata cara menjalankan ibadah, menghafal bacaan sholat, tapi tidak paham apa yang dibaca. Itu memang kekhilafan kita. Itulah terus maka kita harus memahamkan dari apa yang kita baca dalam sholat, dalam rangka untuk meningkatkan kekhusyukan kita dalam ibadah sholat, supaya sholat kita menjadi sholat yang konsentrasi, sehingga nilai ibadahnya juga insya Allah pasti akan tinggi. Kemudian bagaimana yang namanya puasa, kita juga belajar, kita juga pahami dan kita amalkan. Tujuan puasa agar kita senantiasa terpelihara dalam ketakwaan. Maka puasa Allah seru kepada orang beriman. Persoalan ibadah ini yang dipanggil adalah iman. Bukan tepuk dada tanya selera, tapi tepuk dada tanyalah iman. Iman yang dipanggil. Iman karena sudah didasari dari syahadah, 2 kalimat syahadah, akan mengarahkan dan mengajak hati kita
untuk melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Puasa adalah salah satu jalan untuk mencapai sebuah ketakwaan. Takwa itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat definisinya dalam tafsir, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu takwa. Kalau kita mampu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, itulah rangkaian definisi dari yang namanya takwa. Dan inilah yang kita usahakan dalam hidup ini. Mencapai sebuah ketakwaan, salah satu ibadahnya adalah puasa. Maka puasa kita jalankan supaya kita jadi orang takwa. Maka dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun. Seruan puasa kepada orang beriman tujuannya untuk menjadi orang yang lebih takwa, lebih dekat lagi kepada Allah. Begitu juga dengan bayar zakat. Semuanya dipelajari, semuanya dipahami, diamalkan. Bagi orang yang sudah mencukupi hartanya, haul dan nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Diberikan makna bahwa harta yang dimiliki itu tidak mutlak adalah milik pribadi. Mantang-mantang mencarinya banting tulang keras keringat, susah dan payah, tapi sungguh itu pada hakikatnya bukanlah milik pribadi, tapi itu adalah milik Allah yang hanya dititipkan kepada kita sementara waktu. Maka apapun yang kita miliki, kita perlu membersihkannya dengan apa? Zakat. Maka ada namanya zakat fitrah untuk membersihkan diri kita. Ada namanya zakat mal, membersihkan harta kita. Wujud dari ketundukan dan kepatuhan seorang hamba Allah kepada Allah untuk menyisihkan sebagian hartanya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, setelah memiliki kemampuan dari harta, nah ini dia rangkaiannya. Setelah punya harta yang sudah mampu untuk berzakat, cukup haul dan nisab, maka yang terakhir itulah haji. Haji adalah ibadah yang kita sebutkan di atas, harus dibarengi dengan kemampuan belanja, kemampuan finansial. Tetapi sungguhlah bahwa pelaksanaan ibadah haji ini bagi semua kita harus optimis, tidak boleh pesimis. Orang yang menunaikan ibadah haji, yang mau menunaikan ibadah haji harus optimis, tidak boleh pesimis. Kenapa? Ada jalan takwa yang diberikan oleh Allah untuk menggapai ini semua. Yang kaya itu siapa? Allah, bukan kita. Kita ini miskin. Tapi kalau kita minta kekayaan kepada Allah dengan jalan takwa, insya Allah diberikan oleh Allah. Tidakkah kita dalam surat Tolak 2 dan 3 itu sudah dijelaskan sebagai motivasi kepada kita dalam beribadah, yang kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Itu kan ayat yang memotivasi kita supaya jadi orang takwa. Berbagai macam persoalan diselesaikan oleh Allah, rezeki diberikan dengan jalan yang tak disangka-sangka. Dengan tawakalnya kita sama Allah, pasti kita akan diberikan kecukupan oleh Allah. Yang ngatur hidup ini, yang menentukan hidup ini, yang mengurus semua ini adalah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam bentuk kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amri. Sungguhlah Allah yang menuntaskan segala macam urusan.
Qad ja'alallah likulli syai'in qadara. Sungguhlah Allah lah yang menentukan dan menjadikan segala macam bentuk urusan dengan ketentuannya. Allah yang ngatur semua. Kita mau jadi apa, Allah yang ngatur semua. Kita tinggal minta sama Allah. Tapi jalannya adalah dengan jalan takwa. Kan ini Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Quran. Menjadi satu jaminan. Maka ketika Bapak Ibu ingin menunaikan ibadah haji, saya lebih prioritas haji, tidak umrohnya Pak. Karena haji itulah panggilan yang disebutkan di dalam rukun Islam yang kelima. Panggilan haji, bukan umroh. Maka kewajiban haji sekali seumur hidup sama dengan umroh. Hanya saja umroh itu disebut dengan haji kecil. Jadi kalau haji nggak disebut haji besar, enggak. Cuman kalau di nama pakai hanya H besar, itu aja. Kalau umroh nggak pakai H kecil. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Jadi kalau mau minta-minta sama Allah, maka saya dari awal katakan tidak boleh pesimis, harus optimis. Jalan rezeki banyak macam. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam hidup ini. Dekat dengan Allah setelah menyelesaikan perintah yang wajib, meninggalkan segala yang dilarang, maka tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Puasa Senin Kamis, sholat duha, sholat witir, tahajud, mau tambah lagi taubah, tambah lagi hajat, malam harinya silakan. Tapi jangan lupa untuk bersedekah. Saya lihat konteks ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita terkait persoalan ibadah. Ibadah yang nyangkut langsung ke hadapan Allah, tapi tidak terlepas dengan hubungan yang harus dijalin dengan sesama manusia. Ibadah, sholat, puasa itu rangkaian kan kaitannya sama Allah, Ibu, Pak. Makanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu hubungan langsung kepada Allah. Ibadah mahdoh, langsung sama Allah. Nah, kita nggak cukup kalau hanya ibadah kita, artinya berinteraksi, berhubungan baik dengan Allah, cukup itu saja? Tidak. Tapi kita harus menjalin hubungan interaksi dengan sesama manusia. Ada jiwa sosial, keterpanggilan untuk melihat kekurangan orang lain. Mana orang-orang yang lemah dalam ekonomi perlu dibantu dengan ekonomi. Itulah zakat, itulah infak secara umum, sedekah. Diajarkan kepada kita memperhatikan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri. Bapak Ibu, kadang ada orang yang bangga dengan berhaji berulang kali, umroh bolak-balik. Ternyata tetangga sebelah makannya pun susah. Masih ada keluarga yang butuh pertolongan tapi tidak ditolong. Tidak merupakan rangkaian wujud dari seorang yang takwa kepada Allah. Bangga dengan berhaji berulang kali, umrah bolak-balik, bukan wujud dari ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena jalin hubungan kepada sesama manusia tidak dijalankan. Maka menggait dari apa yang kita inginkan, yang kita harapkan dari Allah, setelah kita dekat dengan Allah, maka kita harus melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Itu jalan takwa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin kalau melihat dari situasi keberadaan kita dengan pekerjaan, penghasilan, rasa-rasanya nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang menggerakkan, siapa bilang tidak mungkin? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak kepada sesuatu, Allah cukup menyatakan jadi, maka jadilah dia. Nggak ada yang menghalangi. Ada orang kaya, waktu hebat benar kekayaannya, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mengkilat, istri pun sampai 4, uang berlipat-lipat, istri sampai 4. Ketika ditanya, wak kan kaya, tanah wak luas, kebunnya lebar, harta banyak, mobil banyak, kok nggak berangkat haji? Apa jawabannya? Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Mungkin kalau kita bilang, tanya sama wak itu, wak mau dipanggil yang mana? Gitu. Mau panggil yang masuk ke mana atau mau panggil berangkat ke sana? Karena dua-duanya juga panggilan. Kalau haji kan panggilan haji. Ada lagunya kan? Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Itu panggilan haji. Ada juga panggilan kematian. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu sama-sama dipanggil. Makanya nggak ada alasan kenapa nggak dipanggil. Dulu sering seperti itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang punya kemampuan, punya harta, kaya. Ketika ditanya, wah nggak berangkat haji, alah belum ada panggilan. Nah sekarang mau berangkat ibadah haji harus nunggu ngantri. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kami hitung-hitung, nggak sampai 20 tahun lagi, sekitar 14-15 tahunnya. Nggak sampai lagi Pak. Kemarin gara-gara corona tuh tunda 2 tahun. Ini yang gara-gara corona lah ini. Ini kabar-kabarnya ntar lagi mau datang lagi corona, covid lagi nih. Iya. Ini luar biasa. Maka mantan menteri kesehatan Bu Dr. Hajjah Fadilah tuh nyatakan, Indonesia, saya mohon Pak Prabowo jangan ikut dengan apa yang dinyatakan oleh Amerika. Ini lagi kita mau diolah lagi nih dengan kesehatan, covid lagi datang ini. Udah berita udah mulai masuk. Ya, jangan tanda tangani kesepakatan bersama untuk menuntaskan covid ini. Kenapa? Sama, itu semua adalah politik. Ya, luar biasa. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita lihat dulu covid aja. Yang nggak covid pun jadi covid. Iya kan? Kalaupun covid, kenapa rupanya? Apa banyak kali rupanya Indonesia yang sudah meninggal dunia masa covid itu? Enggak juga. Kami di Berengam kebetulan Bapak Ibu kalau meninggal dunia itu biasanya kalau udah satu ikut banyak yang meninggal dunia. Nah, berentet gitu. Begitu nanti malam yang ketiga udah ada lagi malam pertama. Berikutnya lagi nanti ada malam ketiga, malam pertama. Hingga sampai 5 sampai 7 orang kadang-kadang. Kayak covid lah dulu kan. Tapi itu yang biasa di sana. Maka kalau saya ceramah saya bilang, Bapak Ibu-ibu siap-siap ya. Saya bilang. Kenapa? Karena malaikat Israel lagi sedang ronda di kampung kita. Siap. Nah itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Jadi kita ini harus optimis. Kumpul duit sikit-sikit. Niat haji. Kalau niatnya umroh, Bapak Ibu hanya umroh
Sekarang kan biaya umroh itu bisa untuk porsi haji. Umroh itu 32, sekitar 32 juta. Porsi haji 25 juta. Udah bisa daftar haji. Kalau sekiranya ibu bapak sudah umroh, tidak haji, mampu untuk haji, meninggal dunia, belum lepas kewajiban hajinya. Tapi kalau bapak ibu nabung untuk haji, kemudian punya duit lagi mau umroh, silakan. Karena sudah ada niat hajinya. Ini orang-orang travel kalau saya ngomong ini marah orang itu. Nggak dapat peluang bawa ini lagi. Tidak, bukan itu. Kita masalah ibadah. Jadi kalau sudah daftar haji 25, kalau sekarang ini 25 juta mungkin bisa lah, sedikit demi sedikit. Tabung. Tapi jangan diganggu tabungan hajinya. Kalau sudah ditabung haji, jangan ganggu-ganggu. Kenapa dulu kok bisa banyak? Karena ada istilah talang haji. Ibu punya duit 10 juta, porsinya 15, 25, kurang 15. Bank yang membantu untuk melunasinya. Kita bayar sama bank yang 15 juta. Itu dulu yang dibuat oleh pemerintah. Makanya membludak. Sekarang nggak lagi seperti itu. Ibu punya duit 25 juta, tanam porsi hajinya, tabungkan. Kalau nggak cukup, tabung dulu. Jangan takut. Karena rezeki yang punya Allah. Allah berikan kemudahan untuk itu. Makanya ada istilah haji itu namanya ada haji nisab. Nisab, ngumpul sikit-sikit. Sudah sampai kadarnya baru daftarkan. Itu namanya haji nisab. Ada lagi namanya haji nasab. Karena keluarganya memang orang-orang kaya, dari kakek nenek, buyut sampai ke cucu, itu semuanya orang yang haji-haji. Maka setiap tahun, setiap orang yang berangkat ibadah haji itu diumumkan, yang tua siapa, yang muda berapa umurnya. Itu disebutkan. Nah, masih 16 tahun sudah menaikkan ibadah haji, termuda, umpamanya seperti itu. Nah, karena keluarganya memang orang-orang haji-haja, anaknya ikut juga haji-haja, cucunya ikut haji-haja. Itu namanya haji nasab. Tapi ada lagi namanya haji nasib. Nah, haji nasib. Nasibnya gimana? Gini Bu, Pak. Dulu masa wali kota Pak Abdillah, kota Medan, beliau punya niat untuk menghajikan marbot masjid. Menghajikan marbot pengurus masjid yang bersih-bersih masjid. Datang. Ini yang cerita langsung BKM-nya sama saya. Di Gaga Pertaujung. Itu ada masjid besar di Gaga Pertaujung. Beliau cerita, ini sama waktu saya sholat di sana lah gitu, cerita-cerita tentang haji. Jadi Bapak Ibu, begitu Abdillah datang, dia lihat ada seorang bapak-bapak tua yang menyapu, membersihkan masjid. Padahal ini sebenarnya adalah seorang tukang beca yang setiap waktu dia sholat di masjid itu dan dia rajin untuk nyapu masjid. Dia bukan petugas masjid, dia bukan pengurus masjid. Tapi begitu Pak Abdillah ini datang, dia lihat ini sedang nyapu-nyapu, dia sangka ini marbot masjid. Dipanggilnya tuh, cerita-cerita. Akhirnya sudah haji. Belum Pak. Mana KTP Bapak? Minta KTP. Apa kata Pak Abdillah? Tahun ini Bapak berangkat haji. Coba itu. Menangis itu. Padahal niatnya Pak Abdillah itu mau menghajikan yang ngurusin masjid. Ternyata yang dapat jatah rezeki adalah uak-uak tukang beca yang suka nyapu-nyapu dan bersihin masjid. Kan nasib betul itu. Itulah rezeki, Bapak Ibu. Siapa bilang tidak? Kalau Allah berkehendak. Tuh. Ada lagi ceritanya begini, Bapak Ibu. Ini motivasi sama kita. Biasa kalau di sekolah, dulu masa-masa SD SMP, ya, itu ada di kantin itu tadi, nenek lah dibilang ya. Tapi masa itu masih muda, lah dibilang. Bedah lah gitu bilangnya. Ya, namanya beda saja lah.
Wak Bedahni tadi, ini cerita teman ya. Wak Bedahni tadi jualan gorengan di sekolah. Bakwan, pisang goreng, apalagi risol, tahu isi kan gitu. Biasa kalau di sekolah belanja, anak-anak kadang beli 3 hitung 2. Nembak istilahnya. Ada di sini yang gitu loh. Waktu sekolah beli 3 kira 2. Ya, waktu mana tahu-tahu kan, pokoknya bayar. Nah, suatu ketika nih salah seorang dari murid di situ menjadi orang besar, punya harta yang banyak. Kalau kata orang duit tak berseri gitu ya. Kalau duit tak berseri tak laku lah sebenarnya ya kan, saking banyaknya maksudnya gitu. Datanglah si anak ini tadi, si murid ini tadi yang sudah jadi orang sukses ke sekolah di mana dia sekolah dulu. Apa yang dia cari? Yang dia cari Wak itu. Begitu jumpa dengan Wak itu dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wak, masih kenal sama aku? Kata Wak itu, mana kenal-kenal aku sama kau? Katanya, iyalah pula, kalau dari SD, kalau sudah dewasa itu berubah, baik fisik, wajahnya berubah, iya kan? Tapi kalau SMP SMA mungkin kita masih ingat, tapi kalau SD susah. Siapa kau? Kata Wak itu. Iya Wak, akulah dulu Wak yang suka nembak kue Wak, katanya. Teringat dia. Cerita punya cerita, ini kesan, cerita punya cerita. Langsung anak itu berkata, Wak udah haji. Seolah-olah si anak ini ngeledek sama Wak itu. Kau ada aku tukang bakwan kayak gini, kau pikir bisa enak kali cari duit tuh mau haji gitu ya. Lantas kata si anak, Wak, mana KTP Wak? Wak itu biasa bawa dompet. Kalau mak biasa bawa dompet Pak. Nah, KTP dalam. Ini KTP. Nah, Wak, kata anak itu, tahun ini Wak berangkat haji. Coba. Sumber dari sesuatu yang tidak terduga diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa kepadanya. Dan kita tidak mengetahui jalan itu. Hanya Allah yang tahu dan menggerakkannya. Seorang anak yang dulunya, kalau dibilang nakal lah ya, nakal lah itu istilahnya ya. Belanja 3 bayar 2. Tapi ternyata setelah sukses dia ingat sama Wak itu. Jadi makanya tidak semuanya orang yang dari kecilnya jelek nanti dia terus bakal jelek. Enggak. Maka saya sangat salut dengan program KDM. Ibu tahu KDM? Bapak tahu KDM? Tahu Pak? KDM tahu enggak? Siapa tuh? Kang Deddy Mulyadi. Sekarang viral. Bahkan ada yang menyatakan gubernur konten katanya. Biar aja gubernur konten katanya. Karena setiap pekerjaan, setiap perbuatan bagi seorang pejabat itu perlu aktualisasi langsung. Sekarang udah ada media. Dibuktikan. Bahkan dari media itu bisa menghasilkan uang finansial, silakan. Kerja nyata, hasilnya halal, uangnya berlimpah. Bisa bantu-bantu sama masyarakat tanpa mempergunakan anggaran pemerintah. Tuh Kang Deddy Mulyadi. Sekarang sudah kita lihat banyak yang sudah saput. Sekalipun memang banyak juga orang yang tak suka. Iya. Setiap kebaikan yang dibuat itu belum tentu semua orang sepakat untuk membenarkannya, menyenanginya. Tapi pasti akan ada orang yang tidak suka. Di mana ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Abu Jahalnya. Itulah dia. Anak-anak yang kita lihat tidak patuh dan taat kepada orang tuanya, tidak patuh dan taat dalam sekolahnya,
keluyuran ke sana kemari, bahkan terjadinya tawuran, terciptanya geng-geng motor, lantas narkoba, sabu-sabu. Kita lihat apa yang dilakukan oleh KDM. Masukkan barak, tapi bukan barak yang selama ini kita tahu di Binjai. Kalau kita kenal barak di Binjai apa Pak? Barak narkoba. Tapi barak apa? Barak militer. Sampai di sana banyaklah yang komentar. Ini anak-anak kok dibuat seperti ini, dipelajari militer. Ini sudah merusak hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kak Seto juga begitu mulanya. Begitu tengok di sana, Masya Allah. Pada tanggal 20 Mei kemarin, Hari Kebangkitan Nasional, si anak-anak itu menjadi pengibar bendera. Bahkan program kemudiannya nanti, Kang Deddy Mulyadi akan buatkan sekolah khusus kepada mereka. Mereka tidak ditelantarkan kembali begitu saja. Apa nggak bangga? Apa nggak senang orang tua? Ini melalui perhatian Pak Prabowo nih sekarang. Kalau ini memang bisa dijadikan program nasional, kenapa tidak? Semua orang kepingin, semua orang mau. Kita lihat sekarang banyak anak-anak kita Pak, di Binjai saja. Anak-anak tawuran, geng-geng motor. Ini ada pemicunya. Kemarin yang lalu tuh di Berngam dipanggil tuh orang-orang tuanya. Diberikan arahan. Karena ada beberapa orang di Binjai Kota itu yang anak-anaknya ikut geng motor ini. Diarahkan melalui Polsek Kota. Tujuannya apa? Supaya mereka dibina. Apa sebatas itu saja? Tidak. Kalau hanya sekedar itu selesailah. Habis cerita-cerita nanti mereka buat lagi. Dahsyat. Kita lihat kenakalan remaja yang terjadi. Maka oleh karena ini saya sangat salut sekali lah secara pribadi. Kalau ini bisa berjalan dengan baik di negeri ini. Karena kita tidak menginginkan generasi kita akan datang adalah generasi-generasi yang teler. Generasi-generasi yang tidak berkualitas. Generasi-generasi yang hancur. Diakibatkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang merusak masa depan bangsa dan negara ini. Maka oleh karena itu tentunya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah sesuatu yang baik dan harap kepada Bapak Prabowo Presiden kita mudah-mudahan bisa menyahuti ini semua demi untuk kebaikan bangsa dan negara. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kembali kita. Nah, oleh karena itu tentunya pelaksanaan ibadah haji ini adalah pelaksanaan ibadah yang semua orang menginginkan. Dan kita pasang niat kita. Malam kita tahajud sama Allah, mohon sama Allah supaya diberikan kemudahan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itulah tadi. Makanya ada haji disebut dengan haji nisab, ada haji nasab, ada haji nasib. Dari seorang anak yang dianggap bandel tapi ternyata berhasil waktu berangkat ibadah haji. Ada lagi namanya haji mansur. Apa itu? Halaman tegusur. Ya, kepingin haji berangkat jualkan sedikit halaman. Nggak ada masalah selagi tidak mengurangi kebutuhan di rumah tangga. Saya teringat dulu ada jemaah Pak almarhum Haji Yusuf Tanjung. Waktu mau pelunasan Bapak Ibu setelah dapat porsi uangnya kurang. Akhirnya dia jual kendaraannya. Begitu pulang ibadah haji bukan hanya habis saja kendaraan tapi malah berlipat dua. Kendaraan yang dijual dikasih oleh Allah rezeki beli lagi. Setelah itu dapat lagi. Rezekinya makin bertambah. Itulah dia. Ada namanya lagi haji gestapu. Apa itu? Geser tanah pusaka. Nah, masalah harta warisan ini penting Bapak Ibu. Orang meninggal dunia 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama wasiatnya. Ya, bagi yang hidup, orang meninggal dunia itu bagi yang ditinggalnya harus 3 diperhatikan. Pertama, mengenai masalah wasiatnya. Ada nggak wasiatnya masa hidup? Yang kedua, hutangnya. Apa nggak ada hutangnya nggak? Masalah piutang ini nanti orang yang berutang baru datang.
Hutangnya yang paling penting. Ada nggak hutangnya? Yang ketiga, masalah warisnya. Jangan sampai gara-gara harta warisan keluarga saling bunuh-membunuh, bacok-bacokan. Itu dia. Nah, itu namanya haji gestapo, geser tanah pusaka. Ada lagi namanya haji abidin. Apa itu? Atas biaya dinas. Itulah petugas-petugas haji. Ada kloter, ada non kloter. Baru yang terakhir, baru namanya haji yang paling enak. Apa itu? Haji kosasi. Haji ongkos yang dikasih. Nah, seperti cerita kita di beberapa rangkaian yang tadi. Ya mudah-mudahan semua kita Bapak dan Ibu termotivasi untuk menaikkan ibadah haji. Apain lagi ini tahun ini bulan haji, bulan-bulan haji ya. Mohonkan kita sama Allah. Bagi yang sudah haji diberikan oleh Allah kesempatan untuk menaikkan ibadah haji lagi, dan bagi yang belum menaikkan ibadah haji supaya dimudahkan oleh Allah memperoleh rezeki dan dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan berkenan sebagai motivasi kita di subuh pagi hari yang berbahagia ini, dengan harapan semoga saudara-saudara kita yang berangkat menunaikan ibadah haji diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, dapat menunaikan ibadah haji, menjalankan rukun, wajib, sunnah dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan kemudian di sana dalam keadaan sehat walafiat, kembali lagi ke tanah air dalam sehat walafiat, berkumpul dengan keluarga, dan tentunya mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf bila itu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.